Tidak ada kata menyerah dalam meraih cita-cita. Meskipun hidup dalam keterbatasan, itulah prinsip yang dipegang oleh Nisa Sriwahyuni. Nisa terlahir dari keluarga sederhana, di mana ayahnya sempat menjadi penjaga sekolah dan driver ojek online, sedangkan ibu seorang pembantu rumah tangga. Namun perjuangan dan kerja keras orang tuanya itu menjadi motivasi dan contoh nyata yang membentuk karakternya menjadi seorang pekerja keras. Setelah menyelesaikan S1-nya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, dan bekerja sebagai konsultan di WHO, ia masih ingin mengejar mimpinya untuk melanjutkan pendidikan. 7 kali ia gagal dan ditolak untuk mendapatkan beasiswa pendidikan dari berbagai lembaga. Setelah 2 tahun mencoba, akhirnya ia berhasil mendapatkan award di beasiswa LPDP lewat jalur afirmasi dan menempuh pendidikan di Imperial College London, Inggris, jurusan epidemiologi. Bagaimana perjuangan Nisa dalam mengejar mimpinya dan bagaimana semangat pantang menyerahnya? Mari kita simak bersama dalam Selalu Ada Hikmah. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian kepada Allah dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sanggup mengikuti sunnah-sunnahnya. Kali ini di Selalu Ada Hikmah tentu kita tampilkan selalu narasumber inspiratif. Kali ini seorang tokoh inspiratif yang kita nggak bisa milih terlahir di keluarga seperti apa. Tidak semuanya langsung terlahir di keluarga tajir melintir kayak raya, tapi beliau berhasil membuktikan jadi sosok inspiratif sampai berhasil kuliah S2 di London, Imperial College London, dan juga sampai bekerja di WHO ya, mohon maaf ya. Sampai kerja di institusi dunia nih, Masya Allah. Kita langsung tanya perjuangan beliau sampai bisa di titik sekarang. Langsung aja kita tanya beliau, namanya Nisa Sriwahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan Nisa? Alhamdulillah sehat. Izin ngobrol-ngobrol ya? Ya, Masya siap. Allah, Masya Allah. Jadi sekarang sudah selesai S2-nya, itu berapa lama yang lalu? Jadi aku lulus S2 di Imperial College London itu 2020. Jadi 2020. sekitar 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Berapa lama sih kuliah di London itu? Bagi yang belum kebayang nih. Itu 1 tahun. Jadi aku kuliah masuk 2019 September, lulus di September Oktober 2020. Dan sebelumnya di Universitas Indonesia ya? Betul, kesehatan masyarakat. Alhamdulillah. Terus itu perjuangan untuk ngedapetinnya tuh sesulit apa buat dapet beasiswa di sana itu? Panjang banget nih kode ini sebenarnya. Sampai bisa akhirnya S2 di Imperial College London ya. Karena aku awalnya itu nggak bisa bahasa Inggris. Ya, jadi mau kuliah di Inggris tapi nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi sebenarnya yang menjadi barrier pertama, challenge pertama aku waktu itu adalah untuk bisa dapat sertifikasi bahasa Inggrisnya sendiri kayak gitu. Jadi waktu itu gitu. IELTS waktu itu namanya. IELTS, ya. Dan itu aku gagal sampai 5 kali. Jadi dari lulus S1 sampai S2 itu aku butuh 2 tahun untuk ngejar beasiswa agar bisa memenuhi persyaratan beasiswa itu. Jadi ada proses gagalnya tuh banyak gitu. Terus beasiswanya pun gagal juga sampai 7 kali. Baru yang ke-8 di tahun 2018 akhir aku bisa dapat beasiswa penuh LPDP untuk kuliah di tahun 2019. Kuotanya yang bisa kepilih itu berapa orang? Masing-masing negara dan masing-masing kampus tuh beda-beda ya. Kebetulan kalau aku di Imperial College London itu sebenarnya keberlanjutan dari beasiswaku sebelumnya. Jadi aku jadi pemerintah ada namanya program sebelumnya S1 bidik misi. Iya, pernah dengar kalau bidik beasiswa misi. untuk S1. Jadi dulu aku pun sekolah kuliah S1 dibiayai oleh negara. Dan alhamdulillah. Lalu setelah itu ngelamar lagi, tentu ada proses seleksinya juga yang tadi aku sebutkan. Dan kuotanya untuk Imperial College London itu nggak terlalu banyak waktu itu. Jadi mungkin aku bisa bilang kurang dari 10 kalau untuk universitasku. Karena waktu itu hanya khusus untuk yang jalur afirmasi, ada namanya afirmasi LPDP seperti itu. Oke, dan kita kan tahu perjuangannya Nisa itu dari di-sharing di medsos ya, sampai kita diajak ke sini. Waktu itu apa tuh yang bikin kayaknya harus di-share nih perjuangan ini di medsos. Miriskah ngelihat anak-anak muda yang malas belajar zaman sekarang? Atau mungkin kayak gimana motivasinya? Sebenarnya motivasi utamanya adalah, jadi sebagai konteks dulu aku nge-share waktu itu di LinkedIn kok. LinkedIn kan biasa buat yang kayak orang lamar kerja gitu ya? Iya, benar. Jadi waktu itu aku sudah, posisinya sebenarnya sudah lulus. Waktu itu sudah lulus, sedang kerja di WHO waktu itu. Nah waktu itu
aku dapat banyak inspirasi itu dari bapak ya. Jadi bapak ini adalah sosok pekerja keras yang membuat aku bisa sampai hari ini. Nah, tapi di balik itu aku pengen cerita nih ke orang-orang bahwa sebenarnya kita itu tidak didefinisikan dari background kita gitu. Kita tuh bisa kita bisa achieve higher education, kita bisa dapat pendidikan yang tinggi. Karena bapak kebetulan memang tidak pernah duduk di perguruan tinggi sama sekali, bahkan hanya lulusan tidak SD semua orang punya kesempatan yang sama. Apalagi zamannya dulu SD. beda banget. Betul. Ya. Kenapa di LinkedIn ya? Karena ingin menginspirasi, mengasih tahu kalau sebenarnya background kamu tidak mendefinisikan apapun gitu. Contohnya aku, karena aku bisa sampai hari ini itu berkat kerja keras. Di situ aku meng-highlight kerja keras dari bapak sama kasih sayang dari ibuku. Jadi ibuku tuh setiap pagi biasanya kalau aku kuliah di UI selalu bekelin gitu ya, selalu bikin effort. Nah itu ngena gitu. Jadi akhirnya itu yang bikin aku semangat untuk kuliah, belajar, dan aku merasa menjadi anak harus bekerja keras untuk bisa menjadi lebih baik. Akhirnya pesan itu sebenarnya mau di-highlight di post aku di LinkedIn, dan ternyata sampai 1 juta orang reach. Dan yang paling menarik sebenarnya yang komen itu kebanyakan bukan hanya anak-anak, bukan hanya anak muda, tapi bapak-bapaknya. Saya jadi pengen anak saya juga, jadi saya jadi semangat, saya juga ojol. Saya yang semangat termotivasi nggak cuma pemudanya untuk ngikutin langkahnya, tapi juga para orang tuanya. Betul, itu surprising banget. Ya, PR-nya soalnya di luar yang anaknya malas-malasan ada, yang orang tuanya nggak peduli juga ada, memang ya, Masya Allah. Dan akhirnya menjadi inspirasi sampai di reach 1 juta orang lebih, pemirsa. Masya Allah. Akhirnya dapat itu di Imperial College London. Itu memang milih, sengaja pengennya di situ atau dapatnya di situ waktu itu? Memang milih, karena memang passionnya di bidang kesehatan masyarakat. Jadi ada pendalaman lagi namanya epidemiologi. Nah, waktu lulus S1, aku memang epidemiologi FKM UI. Terus habis itu kesehatan masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan waktu itu kerja sekitar 2 tahun, dan memang ada kebutuhan ilmu gitu ya, kebutuhan ilmu untuk belajar lebih dalam tentang keilmuan ini. Dan ternyata tempat terbaik untuk belajarnya salah satunya yang aku lakukan research itu adalah di Imperial College London. Dan akhirnya selesai setahun ya? Saya kalau tahu 2 tahun biasanya kalau S2. Iya, kalau di UK mostly semua setahun. Setahun. Ada rencana buat nanti ke S3-nya juga? Doain ya kok. Mungkin nanti bisa dikasih pesan-pesan di akhir. Karena aku memang saat ini sedang memperjuangkan salah satunya untuk melanjutkan pendidikan S3. Masya Allah. Masya Allah. Itu dia pemirsa ya. Perjuangan beliau amat sangat banyak inspirasinya. Dan abis ini kok makin penasaran tentang bagaimana perjuangannya, kisah dari dulunya. Tantangannya sesulit apa? Untuk itu kalian jangan kemana-mana. Abis ini akan kita bahas. Tetap di Selalu Ada Hikmah. Karena waktu itu kita sempat kerja tinggal di rumah orang ya, karena ibu waktu itu kerja jadi ART. Nah di situ salah satu soft skill yang aku lihat itu ibuku tuh selalu setiap ada uang masuk tuh yang diprioritaskan tuh bayaran. Selalu Ada Hikmah. Kita lanjut lagi dengan narasumber kita yang luar biasa, Kanisa. Dan tadi sudah beliau singgung sebetulnya tentang bagaimana perjuangan orang tua ya. Kalau pertanyaannya adalah, hal-hal apa yang ada pada diri beliau-beliau ini, ayah bunda beliau, yang bikin nancep sampai bisa memotivasi untuk sampai titik ini? Berjuangnya itu nggak mudah loh. Kalau nggak karena ada motivasi atau support system yang baik, jelas mungkin bisa jadi nyerah di tengah jalan. Ceritakan dong tentang beliau-beliau ini. Alhamdulillah Allah lahirkan aku dari kedua orang tua, ibu sama bapak. Aku biasanya manggilnya mama sama bapak ya. Jadi ibu bapakku sebenarnya asli Jawa Timur. Jadi bukan orang Jakarta gitu ya. Tapi merantau ke Jakarta itu alasannya terdengar sederhana tapi itu sangat dalam, yaitu adalah pendidikan. Kenapa? Karena menurut ibuku di Jakarta tuh pendidikan akan lebih mudah gitu ya. Lebih banyak pilihan juga. Betul, untuk aksesnya lebih mudah gitu. Jadi akhirnya waktu itu bukan di umur aku tapi umur kakakku waktu masih kecil merantau ke Jakarta. Sedikit info, berapa bersaudara kan? Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Laki yang perempuan 1/3-nya? Semua. Perempuan semua gitu. Iya, Lanjut gimana? Jadi akhirnya karena itulah gitu ya, jadi belajar gitu bahwa ibu tuh sangat memprioritaskan pendidikan kita semua. Dan hal simpelnya karena waktu itu kita sempat kerja tinggal di rumah orang ya, karena ibu waktu itu kerja jadi ART. Nah di situ
Salah satu soft skill yang aku lihat itu ibuku tuh selalu setiap ada uang masuk tuh yang diprioritaskan tuh bayaran. Dulu masih masih bayaran SPP gitu ya sekolah. Jadi dari situ semakin merasa bahwa pendidikan itu sangat penting di mata kedua orang tua. Karena ngelihat amat sangat diprioritaskan. Betul, gitu ya. Akhirnya melihat kerja keras keduanya, dua-duanya sama kerja. Bapak waktu itu sempat kerja jadi security juga, terus ibu kerja jadi ART di rumah orang gitu ya. Akhirnya situ semangat belajarnya tinggi, jadi lebih ya memang dari SD SMP itu punya semangat untuk juara kelas gitu. Jadi Kanisa dan sekeluarga itu tinggal di rumah tempat ibu kerja? Iya, jadi ada rumah kecil dikasih rumah kecil di. Jadi rumahnya di area tempat kerja itu ya. Iya, karena rumahnya rumah besar sekali gitu ya. Jadi kita dapat rumah gitu di situ, tinggal di situ. Jadi secara tidak langsung melihat bagaimana kerja keras orang tuaku sih sebenarnya. Mungkin secara tidak langsung itu mempengaruhi psikologis aku untuk jadi juara kelas, semangat belajar gitu ya, kayak gitu. Nancep ya itu ya. Betul. Meskipun mungkin nggak ngomong ya. Betul. Di saat di tempat lain ada yang dipatahkan sendiri oleh orang tuanya, nggak usah mimpi-mimpi terjauhan kamu, udah nanti kamu bakal ini. Jadi ngelihat dari kecil ya Allah, setiap kali dapat uang meskipun kata kasarnya mohon maaf segitu-gitunya, selalu buat pendidikan dulu. Iya, jadi ibu tuh selalu memprioritaskan bayaran sekolah. Jadi memang itu yang diprioritaskan. Dan akhirnya melihat itu semua, dan salah satunya bapak itu selalu hadir gitu ya. Kalau misalnya terakhir tuh waktu seleksi beasiswa untuk S2 itu selalu ada gitu mau kemana, karena aku nggak bisa naik motor ya, jadi di kemana-mana diantar sama bapak. Nah itu jadi semangat sendiri gitu, mau nggak mau berusaha yang terbaik agar bisa ya memperbaiki kehidupan melalui pendidikan waktu itu. Ditungguin di tempat les, di tempat ujian. Betul. Sampai hujan-hujanan. Berangkat. Waktu itu sempat sampai hujan-hujanan juga. Wah itu sih nancep banget sih, Masya Allah. Pernah ngalamin dibully nggak Kak? Terkait, mohon maaf ya, kadang mungkin teman sekolah ada yang ngerasa sombong atau gimana gara-gara terkait profesi mama bapak. Dulu pernah waktu masih kecil ya di sekolah dasar. Karena kan dulu di sekolah dasar ya ada sedikit bullying bahasanya yang mengarah ke profesi ibu. Pilihan juga sampai hari ini sih aku tidak pernah merasa malu ya. Justru I'm so proud of it. Aku sangat bangga. Bahkan ketika aku post di sosial media, aku sangat bangga dengan kedua orang tua aku, dengan kerja keras mereka. Makanya yang aku highlight kerja keras mereka. Gitu. Betul banget. Di saat ada orang juga yang malah hancur gara-gara mulut orang, cacian dan hinaannya. Tapi aslinya juga, Koko juga menyaksikan ada orang-orang yang bisa malah jadikan itu motivasi banget. Walaupun kata kasar lihat ya, saya bisa buktiin suatu saat bisa sukses meskipun sekarang kamu hina-hina. Tapi ya ketika beliau fokusnya dengan perjuangan ayah bunda, wah ini yang mahal sih, Masya Allah. Dan ini juga mungkin pesan juga buat bagi seluruh orang tua yang nonton, bahwa anak-anak kita itu ternyata ngelihat ya, semua pengorbanannya, nggak ada yang sia-sia sama sekali. Dan itulah yang membuat anak ini jadi lebih berusaha sekali lagi, Masya Allah. Ya. Dan saat ini masih sehat ya, Ayah? Alhamdulillah, keduanya masih sehat. Mohon doanya. Kalau sekarang aktivitas beliau berdua hari ini ngapain aja? Kalau ibu, karena aku emang ibu tuh ibu rumah tangga ya, setelah sempat sakit jantung, jadi setelah itu istirahat, jadi lebih ke ibu rumah tangga aja. Terus kalau ayah, karena nggak bisa diem, bapak tuh nggak bisa diem, nggak betah di rumah. Sebenarnya udah pensiun gitu ya, misalnya usianya udah di atas 60 gitu, tapi sambil kerja sambilan juga sih. Iya, sudah harus banyak ya yang sudah usia menikmati sebetulnya, anak-anaknya juga alhamdulillah mungkin sudah berhasil. Tapi ya begitulah namanya orang tuh, terbiasa dulu setiap hari bak-bak kanting tulang, tahu-tahu harus diem di rumah nungguin anak datang, Masya Allah. Dan tapi memang kebahagiaan mereka yang paling tinggi adalah ketika kumpul sama keluarga, itu mahal sekali ya. Nah itu dia pemirsa, makin inspiratif tentang perjuangan orang tua beliau sampai akhirnya bisa di titik ini, anak-anaknya Masya Allah. Nah begitu kalian jangan kemana-mana, kalau masih banyak pertanyaan selanjutnya tetap di Selalu Ada Hikmah. Pun kondisi kita saat ini itu tidak menjadi batasan, namun sebaliknya itu menjadi motivasi yang harusnya bisa membuat kita menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Selalu Ada Hikmah. Masih balik lagi dengan narasumber kita yang luar biasa, Kak Nisa. Masya Allah. Kak Denis, aku ada pertanyaan boleh? Boleh, silakan. Mangga. Kan perjalananku masih panjang nih ya, karena aku lulus S2, terus kerja, dan sekarang jadi ibu dari satu anak gitu, perempuan. Mungkin ada pesan-pesan buat aku dengan masih banyaknya mimpi ke depan. Masya Allah.
enaknya dalam Islam itu Kak Disa nggak ada yang sia-sia ya. Kau sih kebayangin betapa besar pahala jariah dari ayah ibu ya. Dan juga dari Kanisa yang udah benar-benar berjuang. Yang kadang kita berjuang itu nggak melulu kelihatan di timeline hidup kita bahkan. Kan bisa jadi nanti ada orang tua yang punten. Bisa jadi pulang duluan ke hadapan Allah. Tapi kan dari sana dia bisa ngelihat bahwa oh anak saya sudah jadi orang baik. Toh nanti ujung-ujungnya kembali kumpul lagi di surga. Makanya setiap perjuangannya bismillah, niatin untuk Allah, niatin untuk mereka. Minimal kalau ada yang bilang kayak begini, kalaupun lu benar-benar nggak peduli sama masa depanmu, minimal peduliin perjuangan orang tua kalian. Karena ketika kita berhasil nyenengin mereka, maka bismillah, orang tua ridho, Allah pasti ridho. Bahkan Ibnu Umar, sahabat Nabi pernah berkata, kalau kamu pengen Allah itu tersenyum kepadamu, letakkan senyuman di hati orang tuamu. Ya, maka sudah. Satu dunia cinta sama kamu, hei. Tapi orang tamu pernah tersakiti, kecewa, ya Allah, anakku kok kayak gini-gini banget. Demi Allah, haram surga bagi kalian. Tapi kalau misalnya kita sudah jadi anak yang, ya perjuangannya belum selesai, masih panjang sekali. Banyak sekali cita-cita yang belum tercapai. Bahkan ada yang mungkin belum nyampe di titik Kanisa. Tapi ketika akhirnya itu sudah membuat orang tua ridho, meskipun satu dunia benci, tapi tadi malam, orang tua sambil tahajud, hamba ridho ya Allah, punya putri seperti ini. Oh, udah satu kaki langkah udah di surga, itu tinggal satu langkah lagi. Karena ridho Allah dapat dari ridho orang tua. Dengan perjuangan kayak begini, biasanya nanti Allah yang takdirkan karyanya tuh langgeng. Mungkin nanti kan bisa buat buku, atau buat lembaga, buat apa. Yang nanti kitanya sudah pada wafat, tapi ada kebaikan banyak sekali di situ ikut mengalir. Ya, karena itu dia tadi. Yang luar biasa dari orang-orang yang hebat seperti Imam Syafi'i dan kawan-kawan, kadang ada perjuangan ibunya. Yang ibunya ternyata beda dari yang lain, ayahnya beda dari yang lain. Dan ini semua tadi kalau lihat, oh ada semua nih dalam perjalanan hidup Kanisanya. Masya Allah. Gantian dong, Kanisa juga kasih pesan ke semua yang nonton, lebih khusus yang masih muda, atau bahkan ke orang tuanya untuk mensupport sebagaimana yang dialami oleh Kanisa dengan orang tuanya. Pesanku sih buat teman-teman di luar sana, kita lahir, kita nggak pernah milih lahir dari orang tua yang seperti bisa apa, milih juga. Pendidikannya mereka apa, atau karir mereka itu apa, kita nggak pernah punya hak untuk memilih request ke Allah, itu kita nggak punya. Tapi kita punya cara untuk melihat dunia dengan cara bahwa kita bisa menjaga amanah yang Allah kasih, yang dilahirkan dari rahim ibu dan kerja keras ayah kita, dengan cara melakukan yang terbaik di dalam setiap hal. Salah satunya adalah dengan percaya bahwa kita bisa untuk meraih pendidikan yang tinggi, bisa kuliah di luar negeri misalnya, atau bisa kerja di international company dan lain sebagainya. Jadi pesanku buat teman-teman, adik kakak di luar sana, selalu yakin bahwa apapun kondisi kita saat ini itu tidak menjadi batasan, namun sebaliknya itu menjadi motivasi yang harusnya bisa membuat kita menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain gitu. Masya Allah. Masya Allah. Keren banget Kanisa, alhamdulillah. Terima kasih inspirasinya. Koko waktu tadi Kanisa cerita tentang ayah yang rela standby selalu antar jemput bahkan sampai hujan-hujanan. Tadi kita sempat di belakang layar cerita dulu ayah Teh Yunda juga pernah hujan-hujanan sambil dorong Vespa mogoknya, lalu jas hujannya dikasihnya ke Teh Yunda. Ayah hujan-hujanan. Ternyata hal yang kayak gitu ya, itu amat sangat nancep di hati anak-anaknya sampai bismillah membuat mereka berubah sudut pandangnya, cara hidupnya, betapa ingin membahagiakan merekanya. Dan tadi Masya Allah, itu sudah dilakukan oleh orang tua beliau. Makanya Masya Allah, wajar banget kalau misalnya Allah tolong diberikan kemudahan sampai di titik ini. Maka itu keren banget sekali lagi, Masya Allah. Cita-cita target ke depan berarti apa lagi nih, Kanisa? Mudah-mudahan Allah lapangkan urusan untuk bisa jadi akademisi ya. Makanya aku mau S3. Dan mudah-mudahan bisa jadi seorang epidemiolog yang bisa berdampak gitu ya untuk kesehatan masyarakat, terus untuk Indonesia kayak gitu. Masya Allah. Saya titip salam ya buat ayah, ibu, ya, sehat selalu. Mudah-mudahan ada takdirnya bisa silaturahmi dengan orang-orang hebat seperti beliau. Amin. Dan mudah-mudahan bisa ikut minta tolong doain Pak Denis gitu ya. Mudah-mudahan luar biasa orang-orang tua seperti beliau-beliau gitu ya. Maka harus minta orang baik seperti beliau mendoakan hidup kita. Insya Allah itulah dia inspirasi kita hari ini.
Keren banget rasa perjuangannya Kanisa ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua yang nonton, yang muda bisa ikutin perjuangannya, yang sedang diuji jadi orang tua juga bisa mengikuti perjuangan orang tua beliau. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa dipetik dari episode ini. Kita akan balik lagi di episode selanjutnya. Tetap di Sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kanisa. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.